Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini adalah hari ke-18 saya di CA di altcoins ya. Rp100.000 per altcoins dan hasilnya seperti ini. Bisa langsung kalian lihat seperti apa, cenderung hijau. Sementara ini masih cenderung lebih untung ya. Tapi apapun hasilnya kita lihat saja ke depannya akan seperti apa ya. Oke, langsung aja ke analisanya. Oke, untuk Google Trends Crypto ya, kita bisa lihat masih nggak beda jauh dari yang kemarin. Sementara ini berada di area yang potensial menyentuh ke 53, yang artinya kita tidak bisa terlalu serakah juga di sini ya, karena sudah mulai di angka 53. Terutama nanti kalau misalkan Google Trends-nya sudah menyentuh angka 100, itu saatnya untuk menjual ya. Itu sudah mulai area yang menarik untuk selling ya, selling position. Oke, lanjut ke Fear and Greed Index ya, masih tidak beda jauh dari yang kemarin. Greed yang artinya kita tidak boleh mengikuti 100% dari indeksnya juga ya. Kalau greed, dan kita mengikuti greednya kita juga, itu akan ada resiko penurunan juga ya. Jadi, it's okay juga kalau mengikuti greednya juga, tapi harus fair dengan diri sendiri atau dengan risk profile masing-masing ya. Are you willing to lose those amount of money gitu ya. Oke, lanjut ke Bitcoin ya. Bitcoin sementara ini juga masih netral juga. Apabila ada bad news atau yang membuat potensi harganya mengalami penurunan, akan menjadi new target ya di sekitar angka $100.000 ya. Sementara ini harganya masih sekitar $102, $102.000 ya. Atau $103.000 kurang sedikit. Dan stochastic-nya juga masih crossing down ya. Jadi ada potensial drawdown yang saya bisa predik bisa menyentuh 100.000 kembali apabila ada bad news ya. Dan juga next ya ke H-bar ya. H-bar sementara ini juga masih stochastic-nya ternyata sedikit sudah menyentuh ya, sudah menyentuh untuk ada drawdown juga ya. Jika kita mengikuti Fibonacci retracement ya, jadi ada potensi penurunan ke harga $0,26 ya, $0,26 ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Manta ya. Dan Manta sementara ini menurut saya ini masih posisi yang masih relatif menarik untuk membeli atau bagus untuk membeli karena sementara ini berada di bullish order blocknya ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, sudah menyentuh area supportnya beberapa kali dan juga stochastic-nya masih crossing up ya. Oke, lanjut ke Anchor ya. Anchor juga masih ada di posisi yang masih relatif ideal untuk membeli karena sudah menyentuh Fibonacci retracement-nya juga. Sekitar area 0,27 ya, maaf 0,027 ya. Jadi menurut saya ini masih posisi yang relatif ideal untuk membeli. Lanjut ke Ethena ya. Ethena sementara ini masih stochastic-nya crossing down ya, masih ke arah ke bawah ya, atau kita bisa bilang nih targetnya ada kemungkinan mencapai ke harga $0,65 ya, atau $0,65 ya, sebelum ada bounce back ya, karena stochastic-nya masih crossing down ya. Oke, lanjut ke Tensor ya. Tensor apakah ada di area yang relatif ideal untuk membeli? Menurut saya ya, karena ini masih ada di area yang sekitar bullish order blocknya juga, dan juga stochastic-nya masih crossing up ya. Next, lanjut ke render ya. Saya akui ini mungkin prediksi saya sedikit meleset juga karena saya sudah predik ini akan mengalami penurunan ya karena stochastic-nya juga crossing down, tapi saya juga nggak expect penurunannya bisa sedalam ini ya. Karena saya juga melihat di bullish order block yang terdekatnya juga, tapi ternyata lebih turun dibanding support dari falling wedge-nya ini ya. Anyway, kalau kita lihat render juga ternyata masih ada potensi penurunan atau another leg down juga. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa. Kalau saya ada salah prediksi, saya akan akui. Tapi at least saya hanya memberikan insights berdasarkan technical analysis yang ada ya. Oke, lanjut ke Venri. Apakah sementara ini ada di posisi yang ideal untuk membeli? Ya, menurut saya relatively ideal untuk membeli ya, karena masih berada di sekitar area yang masih di sekitar bullish order blocknya juga ya. Karena sebelumnya pernah menyentuh di support area yang sama juga ya di sini ya, oke. Jadi menurut saya ini masih relatif ideal untuk membeli juga ya. Karena stochastic-nya juga sementara ini berada di bawah ya, meskipun daily stochastics ya. Dan juga ini lanjut ke GMT ya. GMT apakah
berada di posisi yang ideal untuk membeli ya, menurut saya relatif ideal untuk membeli ya, karena berada di supportnya juga ya. Support sementara juga terlihat menarik juga untuk membeli. Dan juga stochastic-nya masih berada di bawah 20 ya. Jadi ini relatif ideal untuk membeli. Oke, terakhir QNT. Apakah ini ideal untuk membeli? Menurut saya netral ya, karena stochastic-nya juga berada di tengah ya. Jadi menurut saya masih netral ya. Kurang lebih seperti itu. Okay, I think that's all. And if you like this video, please don't forget to like, comment, subscribe. Sawer saya di Saweria dan juga connect saya di LinkedIn ya. Okay, see you again on the next video. Bye.